Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi mudnibah bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah 'azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas kita lantunkan di siang hari ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Di tengah pandemi memasuki tahun kedua ini, Allah masih memberikan sehat kepada kita. Allah masih memberikan titipan hidup kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Fatir ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, yang artinya, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian yang cukup bagi kalian untuk berfikir, bagi yang mau memikirkan. Kita masih diberi hidup hingga hari ini sebenarnya adalah kesempatan dan waktu yang cukup untuk merenung betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sekaligus masih sedikitnya amal-amal yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada hadirin ikhwatal iman agar marilah kita berbekal dengan takwa, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan ini. Tak lupa salawat keriring salam kita aturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang istimewa. Kita belum pernah berjumpa dengan beliau, belum pernah bertatap muka dengan beliau, tapi Allah titipkan rasa cinta di hati kita, kerinduan yang begitu mendalam dalam sanubari kita. Kita berharap mudah-mudahan kita semua yang hadir pada Jumat kali ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus satu surga dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari sahabat Anas bin Malik menceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, datang seorang Arab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Nabi ditanya hal seperti ini, balik bertanya kepada sahabat tadi, "Wa madza a'dadta laha?" Engkau bertanya kapan kiamat, memang apa yang sudah kau bekalkan untuk dirimu? Apa yang sudah kau persiapkan untuk kiamat? Sahabat ini secara spontan mengatakan, "A'dadtu hubballah wa rasulih." Aku hanya menyiapkan cinta kepada Allah dan cinta padamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau nanti akan dikumpulkan di surga bersama orang yang engkau cintai. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tidak ada hal yang paling membahagiakan kami setelah diturunkan Al-Quran melainkan daripada sabda Nabi tadi, bahwa kita akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Maka kata sahabat Anas bin Malik, demi Allah, aku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar radhiyallahu anhum, dan aku berharap untuk berada satu surga dengan mereka. Hadirin khotal iman rahimakumullah, kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan pribadi yang sangat mulia. Dalam kesempatan singkat khutbah Jumat kali ini saya ingin mengambil dua tentang bagaimanakah pesona akhlak beliau. Yang pertama adalah bagaimana beliau dengan anaknya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari meriwayatkan tapi dengan hadis yang cukup pendek. Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari luar dan beliau mendapatkan anak tirinya
putra dari Ummu Salamah. Masih kecil tapi sudah dipanggil dengan Abu Umair. Biasanya kalau menggunakan Abu ini mereka yang sudah punya anak, tapi ini merupakan kunyah bagaimana panggilan kepada anak tersebut yang sedang nampak bersedih di tengah mainannya. Jadi dia tersedih ya di pinggir dari mainannya. Nabi SAW kemudian bertanya, "Ya Aba Umair, madza fa'ala Nughair?" Hai Abu Umair, memangnya apa yang terjadi dengan mainanmu yang kau beri nama dengan Nughair? Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Di sini para ulama menyimpulkan bagaimana Nabi SAW adalah seorang ayah yang memiliki akhlak yang luhur kepada anaknya. Seorang ayah yang punya waktu untuk berdialog, berbincang, bermain dengan anaknya. Itulah rahasianya. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan 17 dialog orang tua dengan anak dalam Al-Quran. Dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, tentu sudah jutaan kali orang tua berbicara dengan anaknya. Tapi Allah mengabadikan hanya 17 dialog antara orang tua dengan anak dalam Al-Quran. Dan yang menarik adalah bahwa dari 17 dialog tersebut, Allah mengabadikan 2 dialog antara ibu dengan anaknya. Dan 14 dialog adalah dialog antara ayah dengan anaknya. Dan 1 ayat mubham, tidak dijelaskan siapa yang berdialog dalam ayat tersebut. Ada seorang mahasiswi di Ummul Qura University di Mekah yang bernama Sarah Al-Mu'ayyiri mengangkat fakta ini dalam tesis master beliau yang diberi judul dengan Al-Hiwar Bainal Aba'i wal Abna fil Qur'anil Karim wa Tatbiqatuhu Tarbawiyah. Dialog orang tua dengan anak dalam Al-Quran dan aplikasinya dalam pendidikan anak. Di antara hasil kajian beliau yang menarik adalah beliau mengatakan dari fakta tersebut seolah-olah Allah ingin mengatakan kewajiban mendidik anak itu bukan cuma tanggung jawab seorang ibu, tapi kita juga kaum bapak memiliki kewajiban untuk mendidik anak. Bukan Allah tidak tahu bagaimana para suami, para ayah sibuk mencari nafkah. Bukan Allah tidak tahu bahwa seorang ayah diwajibkan untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Tapi yang Allah inginkan adalah pada saat kita berjumpa dengan anak kita, gunakan kesempatan itu untuk mendidik anak-anak kita. Anak bagi Islam bukan hanya anak biologis, tapi anak-anak ideologis, anak-anak yang mewarisi akidah dan tauhid daripada orang tuanya. Makanya kesimpulan yang kedua dari kajian Sarah Al-Mu'ayyiri adalah beliau mengatakan dari 17 dialog ini, mostly kebanyakannya adalah dialog orang tua tentang menanamkan tauhid kepada anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam suasana santai, dalam suasana kita bermain dengan anak, dalam suasana kita yang tidak banyak waktu dengan anak, maka kita perlu menanamkan tauhid kepada anak-anak kita. Karena anak dalam Islam sekali lagi saya katakan bukan cuma sekedar anak biologis, tapi bagaimana anak-anak ideologis dari orang tuanya. Yang kedua adalah akhlak Nabi SAW kepada istrinya. Suatu hari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW dan Jibril mengatakan, "Ya Muhammad," artinya ya Rasulullah, Khadijah akan datang membawa satu bejana dari suku. Inilah Jibril alaihissalam memberitahu bahwa Khadijah dalam perjalanan sedang membawa suku. Kemudian Jibril mengatakan, apabila Khadijah tiba, maka sampaikan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari diriku. Subhanallah, ada seorang manusia mendapatkan salam dari Sang Pencipta, ada seorang manusia mendapatkan kemuliaan dapat salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian Jibril mengatakan, sampaikan padanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan istana di surga, la sakhaba fiha wa la ta'ab. Begitu dalam hadisnya. Tidak ada kericuhan di sana, tidak ada riuh rendah suara di sana, tidak ada kebisikan di sana, dan tidak ada keletihan di sana. Saya tertarik dengan hadis ini. Kenapa Jibril mengatakan kepada Nabi SAW bahwa Allah menyiapkan istana di surga yang tidak ada bising di sana? Bukankah surga itu indah? Bukankah memang surga itu adalah tenang? Mengapa Jibril sampai mengucapkan hal itu kepada Nabi SAW?
Saya buka Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa mengapa Jibril sampai mengatakan berikan kabar gembira bahwa Allah menyiapkan istana di surga yang tidak ada bising di sana. Kata Imam Ibnu Hajar, karena Khadijah radhiyallahu anha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 25 tahun mengarungi bahtera rumah tangga. Nabi menikah umur 25 dan Khadijah meninggal ketika Nabi berumur 50 tahun. Selama 25 tahun mengarungi bahtera rumah tangga dengan Nabi SAW, tidak pernah terjadi bagaimana suara tinggi dalam rumah tangga mereka. Subhanallah. Khadijah tidak pernah membuat kesal Nabi sehingga sampai Nabi meninggikan suaranya. Termasuk juga Khadijah tidak pernah ngambek di hadapan Nabi SAW, sehingga ataupun Khadijah tidak pernah berkata keras di hadapan Nabi. Adakah rumah tangga kita yang selama sekian tahun tidak pernah terdengar cekcok di antara suami dengan istri? Subhanallah. Lalu mengapa Jibril mengatakan dan tidak ada rasa lelah? Hadirin khotbah iman rahimakumullah, Nabi SAW memiliki putra putri. Dari sekian putra putri Nabi SAW, maka kebanyakannya adalah lahir daripada rahim Khadijah radhiyallahu anha. Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa kenapa malaikat Jibril mengatakan istana nanti di surga buat Khadijah, tidak ada rasa letih, karena Khadijah tahu betul suaminya sibuk berdakwah di luar rumah, menghadapi tantangan daripada orang-orang kafir Quraisy. Maka Khadijah walaupun beliau adalah seorang saudagar kaya, tapi beliau yang menghandle anak-anak Nabi SAW, beliau yang mendidik mereka, beliau menyiapkan rumahnya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, begitulah rumah tangga Nabi SAW dengan Khadijah. 25 tahun tidak terdengar bagaimana suara marah dalam rumah tangga mereka, tidak ada suara kesal di antara mereka. Subhanallah. Hadirin khotal iman rahimahumullah, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pada hari Jumat ada suatu waktu yang Allah kabulkan doa seorang hamba, dan kita berharap waktu itu adalah pada saat ini. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibn Abdullah ahlu sidqi wa ahlu wafa. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah pesonanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai para sahabat begitu cinta kepada beliau. Kita dapati bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita dapati bagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan ketika Umar diberitahu tentang berita kematian Nabi Muhammad SAW, Umar seolah-olah tidak percaya. Beliau sempat menguduskan pedangnya karena begitu cintanya para sahabat kepada Nabi SAW. Bahkan ketika para sahabat disiksa oleh orang-orang Quraisy, dan kemudian mereka bertanya kepada para muslimin, mereka bertanya kepada para sahabat, bagaimana kalau posisi kalian diganti oleh Muhammad SAW? Maka para sahabat yang sedang disiksa ini mengatakan, demi Allah, kami tidak rela, walaupun hanya sekedar duri yang menyucuk kepada Nabi SAW. Orang-orang kafir Quraisy sampai mengatakan, ma ra'ayna ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Belum pernah kami dapati ada orang yang mencintai orang lain melebihi cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad SAW. Bahkan ada seorang sahabat yang beliau biasa melayani Nabi SAW, menyiapkan terompahnya, menyiapkan air berwuduknya. Begitu baiknya sahabat ini kepada Nabi SAW. Maka suatu hari Nabi berkata kepada sahabat tersebut yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, salma syi'ta, minta apa yang kau inginkan. Sahabat ini merenung sejenak dan kemudian beliau mengatakan suatu hal yang luar biasa. Beliau mengatakan, as'aluka murafaqatuka fil jannah. Aku hanya meminta bisa mendampingi engkau kembali di surga Allah Subhanahu. Begitu cintanya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi kemudian berkata, "Awa ghairu dzalik?" Emang gak ada yang lain selain itu yang kau minta? Sahabat ini menjawab, "Wadzak," cuma itu yang aku inginkan. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, "Fa'inni," maka bantulah diriku untuk merealisasikan keinginanmu bikathratis sujud, dengan engkau memperbanyak sholat-sholat sunnah. Hadir khotal iman rahimakumullah, kita memasuki bulan Rabiul Awal, dan banyak di antara masyarakat yang kemudian ingin mengenang dan memperingati. Maka saya ingin mengatakan, kita yang mengaku cinta kepada Nabi SAW tidak cukup hanya sekedar mengaku, tapi bagaimana harus ada keinginan dalam diri kita untuk meladani Nabi SAW. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, "La tad'il hubba illam tuti'hu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Jangan sekali-kali mengaku cinta sekiranya tidak patuh. Seorang pecinta kepada orang yang ia cintai, ia senantiasa taat. Kalau memang kita cinta, maka patuhilah sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bagaimana kita melakukan apa yang beliau ajarkan kepada kita, termasuk juga membela daripada ajaran-ajaran beliau. Disitulah bukti cinta kepada Nabi SAW. Hadirin khotal iman rahimakumullah, waktu juga yang memisahkan kita. Mari di penghujung daripada khutbah ini sama-sama kita tundukkan hati kita. Kita berharap mudah-mudahan di antara yang hadir ada yang lisannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana salihin. Allahumma ij'al auladana salihin. Allahumma ij'al auladana min hufazi kitabikal karim alladhi huwa ahluka wa khassatuka. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa a'li bi fadlika kalimatal haqqi wad din. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala ad-din. Allahumma anfa'na al-waba wal bala wal ghala wal fahsya ma zahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa bi fadli subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Still lurus dan hadirkan hati kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا فإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك